فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terkait dengan masalah hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak membebani kita dengan perkara yang terlampau mendetail dari sisi pewaktuan jam dan sebagainya. Masalah ru'yatul hilal, masalah penentuan hari, tidak demikian. Dalilnya jelas, yaitu asal dari pembahasannya adalah terkait dengan ru'yatul hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Berpuasalah kalian karena hilal telah dilihat, dan demikian pula hentikan puasa karena hilal telah terlihat. Kemudian apabila kalian terhalangi oleh mendung, tak mampu untuk melihat hilal, maka tetapkanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, agama ini mudah. Agama ini dalam penentuan waktu itu tidak dibebani dengan perhitungan yang sulit-sulit seperti beban-beban para ahli falak dan sebagainya. Tapi apabila hilal memang terlihat, maka laksanakan puasa. Apabila hilal, yaitu hilal Syawal telah terlihat, maka hentikanlah puasa. Dan Nabi tidak membatasi, yaitu dilihat oleh orang negeri kalian atau negara kalian atau apa. Yang penting sudah ada muslim terpercaya yang melihat. Nabi tidak membatasi dari negara mana dan negara mana. Jadi di negara manapun dia, apabila memang kenyataannya hilal di situ telah terlihat dengan berita orang yang siqah, maka yang lain-lain kaum muslimin mendapatkan perintah sumu, berpuasalah kalian li ru'yatih, karena hilal sudah terlihat. Nabi tidak mewajibkan kalian yang melihat. Yang penting hilal sudah terlihat. Terserah saksinya itu orang negeri kalian sendiri atau luar negeri. Nabi tidak membatasi dengan istilah itu. Demikian pula masalah as-shaum yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Bahwasanya puasa adalah hari di mana orang-orang puasa, dan berbuka adalah hari di mana orang-orang berbuka. Nabi tidak membatasi, yaitu orang di negara kalian. Yang penting memang kenyataannya sudah ada kaum muslimin yang melaksanakan itu dengan apa? Hilal yang terlihat. Maka hakikatnya kita tidak sendirian. Intinya apa? Yaitu kita dibebani untuk menerima berita siqah walaupun waktunya berbeda beberapa jam atau beberapa menit. Yang penting harinya masih hari yang sama. Makanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abi Dawud. Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud di dalam sunan beliau, dan ini sanadnya sahih. Sebagian mengatakan sanadnya jayyid, tak masalah. Dari Abi Umair bin Anas, dari sebagian paman beliau, para sahabat Nabi SAW, mengatakan, yaitu menyebutkan annahu ja'a rabbun ilan nabiyyi SAW fasyahidu annahum ra'auhu bil ams. Ada rombongan pengendara yang datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal. Sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud, ra'awul hilal bil amsi, melihat hilal pada hari kemarin. Fa'amarahum ayyuftiru, maka Nabi memerintahkan mereka untuk berbuka, yaitu memerintahkan para sahabat Ahlul Madinah untuk berbuka. Wa idza asbahu ayyaghdu ila musallahum, dan apabila mereka telah masuk di waktu pagi, yaitu di hari berikutnya, mereka diperintahkan untuk berangkat menuju ke tempat sholatnya mereka, sholat Id. Dijelaskan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, yaitu rombongan itu datang kepada Nabi dalam keadaan matahari sudah tergelincir ke barat, yaitu sudah yaitu masuk waktu zuhur. Maka ternyata Nabi SAW menerima persaksian mereka dan beliau berbuka. Kenapa? Karena kalau hilal sudah terlihat kemarin, berarti itu adalah, yaitu maksudnya adalah hilal Syawal. Berarti hakikatnya hari ini adalah tanggal 1.
Walaupun boleh jadi rombongan itu entah datang dari jarak yang berapa jauh, mungkin memang perbedaannya adalah, yaitu kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu perbedaannya adalah 1 jam barangkali, atau 2 jam, atau beberapa menit, masalah pewaktuannya itu. Tapi tetap Nabi menerima persaksian mereka dan menjadikan bahwasanya hilal yang terlihat di negara rombongan itu juga terlihat, yaitu dihukumi berlaku di Madinah, walaupun boleh jadi harinya terpaut beberapa jam atau terpaut beberapa menit, tapi yang penting harinya tetap sama. Taib. Dari sini tahulah kita, demikian pula di dalam penentuan masalah awal dari Dzulhijjah. Kalau memang suatu negara memang sudah melihat hilal, berarti hakikatnya hilal itu juga berlaku pada kita. Kita mengikuti pewaktuan, walaupun negara yang tersebut boleh jadi mereka lebih dulu beberapa jam atau terlambat beberapa jam. Yang penting memang mereka sudah melihat hilal, maka hakikatnya harinya adalah sama walaupun jamnya adalah lain. Tinggal kemudian dihitung berikutnya dan berikutnya. Adapun kalau tahun ini misalkan Saudi telah menetapkan bahwasanya hilal Dzulhijjah tidak nampak sehingga disempurnakan 30 hari, maka ini menunjukkan bahwasanya bulan sebelumnya mereka sudah berusaha untuk melakukan ru'yatul hilal. Intinya bahwasanya ru'yatul hilal di sana itu lebih teliti dan lebih ditaati daripada di negara-negara macam negara kita. Sama saja hilal ada ataupun tidak ada, seringkali tidak ditaati, yang berlaku hanyalah dengan sistem hisab dan seterusnya. Tayyib, tatkala pengalaman berulang kali berpuluh-puluh tahun menunjukkan bahwasanya ru'yatul hilal di Saudi itu memang ditaati dan memang sangat diperhatikan dan mereka tidak mengutamakan hisab, maka penanggalan tarikh yang mereka tetapkan itu lebih kuat. Makanya kita percaya dengan yang ada pada mereka apabila memang tidak berselisih dengan yang lain tentunya. Adapun kalau ada perselisihan, kembali ke hadis Nabi, siapa yang negara mana yang hilal itu telah terlihat di situ dengan saksi yang terpercaya, maka kita bangun hukum di atas persaksian tadi. Tayyib. Berarti tatkala Saudi telah menetapkan bahwasanya tarikh yang ke-9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Jumat, maka kita mengikuti itu. Sama saja terjadi perbedaan 4 jam kah atau 5 jam kah atau 6 jam, itu tidak masalah, harinya masih hari yang sama. Dan kita tidak dibebani dalam Quran ataupun hadis kenyataannya di jam ini, walaupun kita sudah siang hari, mereka masih wukuf di Arafah di malam hari barangkali, atau istilahnya apa saja itu. Kita tidak dibebani untuk sampai menetapkan yang sedetail itu. Kita hanya dibebani yaitu hari ini sudah tarikh sekian, karena hilal sudah nampak di negara yang lain beberapa jam sebelumnya misalkan, atau beberapa jam setelahnya. Intinya harinya masih hari yang sama, walaupun jamnya itu lain, walaupun menitnya itu lain. Taib. Dan secara globalnya perkara ini adalah perkara khilafiyah dalam ijtihadiyah. Tidak perlu sampai masuk kepada pembid'ahan atau pemboikotan atau kemarahan atau mengejek pihak yang lain. Ini adalah perkara ilmiah ijtihadiyah terkait dengan masalah matlak dan sebagainya itu. Tayyib. Intinya apa? Yaitu Saudi sudah menetapkan bahwasanya tarikh yang ke-9 itu hari Jumat, maka kita pun menetapkan demikian. Tarikh yang ke-9 itu adalah hari Jumat, walaupun jamnya lain, tak masalah itu insya Allah. Allah Ta'ala tidak menjadikan agama ini sesempit itu sehingga waktunya dijadikan, oh ini kenyataannya kalian tidak tepat pada waktu mereka baru wukuf, kalian sudah selesai puasa. Justru kami yang yaitu puasa tarikh yang ke-10 misalkan kan, yaitu walaupun menurut kalian kami puasa di tarikh ke-10, tapi kami justru sesuai dengan wukufnya mereka, karena mereka masih di tarikh ke-9, yaitu karena ada perbedaan waktu 4 jam kah atau 5 jam atau 6 jam. Tayyib. Allah Ta'ala tidak membebani sampai seperti itu. Bagaimana di masa lampau, tatkala informasi itu masih sangat susah, telepon-telepon tidak ada di zaman Nabi ataupun yang setelah-setelahnya, mana kita tahu bahwasanya kenyataannya menit ini mereka masih wukuf dan kita puasa, ini adalah keutamaan besar, ataukah ternyata kita sebenarnya sudah selesai puasa, mereka baru wukuf. Kita tidak bebani sampai seperti itu, tapi kita dibebani harinya masih sama.
tatkala ada berita bahwasanya hilal sudah nampak pada jam kesekian, hakikatnya harinya sama, walaupun perbedaannya beberapa jam, harinya masih sama. Maka hakikatnya adalah bahwasanya walaupun sebagian ikhwah muslimin mereka sekarang puasa dan mereka berbangga-bangga misalkan karena mendapati wukuf di Arafah, tapi hakikatnya harinya sudah lain. Karena apa? Mereka berpuasa pada tarikh ke-10, sementara yang di Saudi mereka wukufnya tepat, yaitu tarikh yang ke-9. Sedangkan kami yang menerima apa adanya masalah hilal, tidak membebani dengan beban-beban pembatasan, yaitu pembatasan politik, ini negara lain, itu negara lain lagi, dan sebagainya. Tidak, mereka sudah melihat hilal, sudah kita terima. Mereka sangat memperhatikan masalah hilal, kita ikuti mereka selama tidak ada pihak lain yang menentang dengan sudah lebih dulu melihat hilal misalkan, atau apa, dan seterusnya. Maka hakikatnya kita sudah taat, yaitu mereka menetapkan bahwasanya wukuf di Arafah itu terjadinya adalah pada tarikh ke-9, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Kita mengikuti itu hari Jumat, walaupun prakteknya apabila diteliti sampai membebani diri, yaitu ternyata jamnya lain. Kita tidak bebani sampai seperti itu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini beban, yaitu kesulitan sedikit pun di dalam agama ini, sampai dipastikan sedetail-detailnya pewaktuan, yaitu sekian jam. Karena Nabi sendiri tidak menetapkan sampai sedetail itu masalah jam sekian, sudah tepat, betul-betul tepatkah tidak dari sisi jamnya, dari sisi menitnya, tidak ada beban itu. Yang penting harinya sama, selesai. Alhamdulillah. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.